Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, dimanapun kalian berada. Gimana puasa hari ini? Lancar? Semoga lancar, sehat terus, dan puasanya full sampai finish, sampai akhir. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sorry bila berapa hari ini saya tidak buat video karena kebetulan badan saya juga kurang sehat. Selepas saya cek hospital, ternyata lambung saya kumat balik. Saya punya penyakit lambung ini sudah 5 tahun kawan-kawan, sudah lama. Saya nih kebiasaannya nih degilnya ya, sudah tahu anti yang pedas-pedas, yang masam-masam, akan tetapi sering makan yang pedas-pedas, yang masam-masam. Kenalah Sunan, ya kan, degil sih. Oke sahabatku semuanya ya, seperti yang kita tahu ya, ada kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam. Saya sangat sedih kawan-kawan ya. Baru saja berapa bulan yang lepas ya, ada pesawat jatuh, sekarang kapal selam. Tapi insya Allah kawan-kawan ya, para kru KRI Nanggala 402 meninggal secara syahid karena meninggal dalam keadaan tugas. Tapi yang buat saya sedih kawan-kawan ya, ada seorang yang baru menikah berapa bulan yang lepas ya, itu baru mengandung itu teman-teman, istrinya ya, ditinggal bertugas. Lepas tuh ada video yang tengah viral juga ya. Jadi ada seorang anak melarang ayahnya untuk bertugas. Rupa-rupanya nampaknya anak ini sudah punya firasat. Saya baru tengok sedikit kawan-kawan. Kebetulan di sini ada tajuknya ya. Tajuk dia adalah sedih sepertinya punya firasat. Anak ini mengunci ayahnya di kamar saat akan bertugas di KRI Nanggala. Nah, saya tengoknya sampai sini ya. Anaknya tidak rela ya. Udah punya firasat. Anak masih kecil ini. Umur berapa ini? 3-4 tahun ya. Iya. Anjing. Apa mau pipis? Tuh, sedih teman-teman ya. Apa enggak? Gimana dong? Sudah tahu anaknya itu bahwa ayahnya tidak akan pulang lagi teman-teman. Anak masih kecil nih, 3-4 tahun, belum ada dosa. Insya Allah nak ya, doakan ayahmu. Insya Allah ada keajaiban, kun fayakun. Apa yang tidak bagi Allah ya teman-teman ya. Walaupun gugur, insya Allah meninggal secara syahid karena meninggal dalam keadaan bertugas. Dan insya Allah anak ini kita doakan sama-sama menjadi anak yang soleh dan bisa mendoakan ayahnya. Satu lagi yang sedih teman-teman ya, yang ibaratnya yang baru menikah itu, yang mengandung, ditinggal. Tapi kita belum tahu teman-teman ya. Tapi masalahnya ya, oksigennya itu sudah habis 1 hari yang lepas ya. Entah macam mana keadaannya di dalam kapal ya. Bahkan ya, sekarang sudah posisi kapalnya itu udah kedalaman 850 meter. Sama tingginya macam gedung Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Aduh, tak kebayang sih kawan-kawan ya. Apalagi Indonesia tidak punya alat secanggih bisa menjangkau kedalaman 850 meter. Jangankan kedalaman 850 meter, sedangkan 500 meter belum tentu ada. Contoh yang kapal yang tenggelam di Danau Toba. Nah, buktinya nggak bisa diangkat. Coba. Sedangkan Danau Toba itu ibaratnya danau bukan lautan. Danau lebih cetek daripada lautan, nggak keangkat. Airnya apa? Tabur bunga. Oke, next ke sini juga ada sahabat Malaysia send sebuah video, tajuk dia adalah
Beberapa negara kirim kapal canggih. Kita katakan seperti apa, Jom? Pemirsa, dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak ketika sedang latihan penembakan senjata strategis di perairan Selat Bali, Rabu 21 April terus berlanjut. Selain melibatkan beberapa kapal helikopter milik TNI Angkatan Laut, beberapa negara tetangga juga telah mengirim kapal-kapal. Oh ya, saya tadi kebetulan terjumpa artikel Australia sama Singapura. Indonesia minta bantuan ya. Satu negara sahabat yang membantu pencarian KRI Nanggala adalah Singapura. Pemerintah Singapura sejak Rabu malam sudah mengirim kapal Swift Rescue. Kapal Swift Rescue adalah sejenis kapal penyelamat kapal selam yang dilengkapi mini submarine. Kapal ini diperkirakan akan tiba di Indonesia pada Sabtu 24 April 2020. Indonesia belum punya macam ini ya. Padahal ya, negara Singapura sebesar negara apa sih? Sebesar wilayah Jakarta loh, ya. Akan tapi punya alat canggih atau modern macam ini. Indonesia kekayaannya luar biasa, tambang timah, baja, batu bara, emas, gas, tapi masih aja mengandalkan negara tetangga. Harusnya mandiri, katanya negara kaya. Jangan banyak alasan penduduknya banyak. Bukan penduduknya banyak, perasuahnya banyak. Itulah. Oke, kita play lagi 1 2021. Sementara Malaysia mengirim kapal penyelamat Mega Bakti yang diperkirakan Allah Akbar. 25 April. Selain itu ada 7 negara lain yang juga telah menawarkan bantuan. Allah Akbar, terharu banget teman-teman. Yaitu Amerika, Jerman, Perancis, Turki, India, Rusia, dan Australia. Malaysia mengirimkan bantuan. Kalau Indonesia kan meminta bantuan sama Singapura, sama Australia. Ini Malaysia menyodorkan. Macam ini abang adik ya, Malaysia Indonesia itu abang adik. Macam abangnya tengah kesusahan, jadi adiknya itu dengan sendirinya bantu, langsung datang sendiri. Nah, itu bukti serumpun. Dengarkan para yang resis-resis, mulutnya macam rebung. Rebung tahu nggak? Rebung itu yang masih kecil, buluh yang masih kecil. Di sayur enak itu, apalagi sayurnya sayur lemak. Nah, kalau yang sudah matang-matangnya itu, anak-anak matang itu yang sudah jadi buluh bambu. Kalau yang masih mulutnya macam sampah, yang macam cili, yang macam segala macam itu, nah itu masih rebung, masih kecil, baru tumbuh-tumbuh yang apa, bulu-bulu kecil yang gatal-gatal itu. Nah, itu bukti. Kadang-kadang ya, oi Malaysia klaim, Malaysia maling, Malaysia sial, Malaysia apa? Mulut puaka. Please lah ya, sadar ya. Begitu respeknya Malaysia ke negara kita, masih tidak perlu sadar. Mau diruqyah, sini. Saya pakai kepalanya. Oke, selanjutnya ke sini ada sahabat Malaysia send sebuah video, tajuk dia adalah Malaysia hantar kapal bantuan. Coba dari tajuknya, dari judulnya nih, para netizen yang resis mulut-mulut puaka nih, kirim bantuan. Penafian disclaimer. Malaysia hantar kapal bantuan Indonesia. Nah, tuh. Tentara Laut di kirim Malaysia bantuan loh. Telah mengatur gerak kapal penyelamat Indonesia kapal tidak selam meminta, PLDN, tapi Malaysia kirim bantuan sendiri. Pada pagi ini, bagi operasi mencari dan menyelamat SAR, inisiatifnya tinggi berarti. Milik Angkatan Laut Tentera Indonesia TNI, KRI Nanggala 402. Kementerian Pertahanan Malaysia dalam satu kenyataan berkata, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menghubungi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia. Siapa lagi? Prabowo. Nah, menghubungi. Jadi Indonesia kan tidak meminta bantuan, akan tapi Malaysia punya inisiatif ya. Ya iyalah, serumput semacam itu ya, menyodorkan kepada abangnya. Sedangkan Indonesia minta bantuan sama Singapura sama Australia ya kan. Malaysia dengan ibaratnya dengan sukarela menawarkan diri. Coba
Coba Menteri Kanan ya, Menteri Kanan Malaysia menelpon Menteri Pertahanan Indonesia menawarkan bantuan. Coba kurang baik apa coba? Kadang-kadang mulut puaka, jaga sikit tuh. Oke, langsung kita play lagi satu gameplay. Untuk hari ini bagi memaklumkan perkara itu. Operasi SAR ini melibatkan 54 kru yang terdiri dari 7 pegawai dan anggota TLDM dan 3 pegawai dan staf perubatan ATM serta 44 kru MW Megabakti. Operasi ini diketuai oleh Komander Muhammad Hairul Fahmi bin Yu, TLDM selaku koordinator Rescue Force CRF. Katanya di sini hari ini. Dikatakan MW Megabakti telah belayar dari jeti operasi markas pemerintahan kapal selam Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu, Sabah dan dijangka sampai ke lokasi SAR pada petang Ahad. Selain itu, pihak TLDM akan mengadakan solat hajat dan memanjatkan doa ke atas keselamatan anak-anak kapal dan agar kapal selam tersebut segera ditemui. Kementerian Pertahanan melalui TLDM memberi sepenuh komitmen ke atas operasi SAR ini dan ketersediaan TLDM membuktikan sebarang asetnya boleh diatur gerak dalam semua aspek pengoperasian dalam masa yang singkat, ujarnya. Terdahulu kapal selam KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang pada pagi semalam di perairan Pulau Bali. Kapal selam yang membawa 53 kru tersebut telah gagal dihubungi bermula pada pukul 4 pagi semalam. Coba ya, ini yang bantu dari Malaysia itu sebelum melakukan bantuan itu mereka sholat hajat dulu. Untuk siapa? Untuk mendoakan. Coba, pantaskah dihina sebaik ini? Ya, Allah Akbar. Berpikir coba ya, berpikir. Semoga selepas ini yang mulutnya mulut yang binasa itu semoga sadar ya. Kalau tidak sadar lagi ya udahlah, go to hell. Bahkan ini ya teman-teman, saya buka komentaran di video yang anak kecil yang melarang ayahnya untuk bertugas itu. Lihat, keluar semua, banyak para netizen Malaysia mengomentari tuh. Banyak yang kirim emot ya, sedih, doa. Nah, salah satunya ini, Al-Fatihah, semoga dimanapun ayahnya anak kecil ini berada agar kembali dengan selamat. Amin. Semuanya bersama kru kapal-kapal. Amin, amin ya robbal alamin. Tuh, tidak ada hinaan, caci maki. Tidak ada yang cakap Alhamdulillah Indonesia atau Indonesia gini. Tidak ada. Mendoakan semua tuh, kirim takziah. Tuh, nah ini bukti. Tidak sadar-sadar juga sudah tamplokin mukanya tai kerbau. Semua positif semua. Ini rata-rata netizen Malaysia dari nama-namanya kan. Tuh, Iyana Saidi, tuh, Aiga Hamid. Saya tahu nama-nama Malaysia, dari kata-katanya pun udah tahu ya. Allahu Akbar, anak kecil bisa tahu pertandanya. Iyalah, anak kecil belum ada dosanya. Ini kan yang pantas kita hina? Tak pantas kan? Coba berpikirlah ya, para netizen plus 62. Tapi saya yakin ya, para netizen Indonesia plus 62 80% itu positif, sisanya 20% itu negatif. Tapi lumayan juga, walaupun 20% banyak juga tuh. Tapi semoga sadar, tidak ada 20%, tidak ada persen-persenan, 0,00000% ya. Jadi ibaratnya mempercantik image Indonesia. Oke, sekali lagi sama-sama kita doakan, kirim Al-Fatihah. Tapi kita belum ketahuan kawan-kawan ya. Semoga ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin kawan-kawan ya, atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita doakan selamat. Walaupun gugur, insya Allah ya meninggal secara sahih, karena meninggal dalam keadaan bertugas, apalagi meninggal di bulan yang amat baik ya, bulan pengampunan. Semoga keluarganya yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran ya, karena semua ini hanya titipan
tidak ada yang abadi. Kita meninggal sendiri-sendiri, tidak rame-rame ya. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, terima kasih atas sokongannya, atas doanya, semuanya terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi Indonesia dan Malaysia. Semoga hubungannya semakin kuat, erat, tidak ada pembatas ya, saling support dalam bidang apapun. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, senusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.